the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam Ustadz Hadi. Kaifa haluk? Syukran, alhamdulillah, wa barakallah. Alhamdulillah ya. Konten kita kali ini apa Ustadz? Untuk kali ini saya akan mengambil tema berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tua sudah meninggal, kita harus tetap berbakti. Oh iya. Tempo hari saya ngambil konten Your mother is your paradise. Ibumu adalah surgamu. Tapi sekarang di dalamnya ada father, ya bapak. Ya ternyata bapak juga harus kita hormati karena beliau juga orang tua. Apalagi orang tua kita yang sudah meninggal, ya almarhum. Oke, setiap anak itu berhutang budi yang sangat besar kepada kedua orang tuanya. Ibu merupakan makhluk Allah yang diciptakan untuk bisa mengandung, melahirkan, dan menumbuh kembangkan anaknya masing-masing. Cinta kasih ibu melebihi kecintaannya kepada pribadinya sendiri. Bagi ibu ibarat tidak makan tidak masalah, yang penting anak-anaknya bisa makan dan memenuhi kebutuhan makannya setiap hari. Karena saking cintanya seorang ibu kepada anak. Setelah ibu, ada orang lain yang juga mempunyai kasih sayang besar kepada seorang anak, yaitu sosok ayah. Jadi kalau kemarin saya menyampaikan di konten yang berjudul Your Mother is Your Paradise, di sana koneksitas seorang bapak itu kecil sekali. Jadi tapi di sini ada, yaitu sosok ayah, walaupun levelnya masih di bawah seorang ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari kakeknya, Bahth. Ia memerintahkan untuk menghormati ibu sebanyak 3 kali lipat dibanding ayah. Ummuka, baru yang terakhir abuka atau abika. Sedangkan kewajiban hormat kepada ibu 3 kali lipat daripada hormat kepada ayah. Baru kemudian kerabat paling dekat dan mulai yang lebih jauh. Kerabat dari ibu juga kerabat dari seorang ayah. Ada hadis yang di atas yang artinya, saya tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa yang paling berhak saya sikapi dengan sebaik mungkin? Jawab Rasul, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Baru kemudian bapakmu, keluarga terdekat dari beliau, dan seterusnya. Hadis diriwayatkan oleh Musnad Ahmad 2048. Dalam hadis lain, ada seorang sahabat yang sudah bersusah payah sepenuh tenaga mencurahkan keringatnya untuk membahagiakan ibunya. Saat lelaki itu melaporkannya kebaikannya kepada baginda Nabi, Rasulullah menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa secara seimbang dengan jerih payah yang dilakukan ibu, walau satu tarikan napas sekalipun panjangnya. Sebab lazimnya seorang ibu melayani anak dengan harapan akan panjang umurnya, tapi seorang anak merawat ibu dengan harapan pendek umurnya.
supaya tidak merepotkan. Masya Allah. Oke, di sini ada hadis inna rojulan ati alilan nasi faqala inna li umma ana madiyutaha uqiduha ala dohri wala asrifu anha wajhi wa aruddu alyaha kasyin fahal jazatiha qala la wala bizaf rotin wa khizatin qala wan liman qala lannaha kanna tahdumuka wahya tuhibbu hayataka wa anta tadumuha tahibbun mutaha, yang artinya sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu bertanya, sesungguhnya saya mempunyai seorang ibu, dia saya gendong di punggung saya tidak bermuka masam kepadanya, upah kerja saya kasihkan kepada dia. Apakah saya demikian itu? Saya telah membalas budinya ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, belum, itu belum cukup satu tarikan napas dan panjangnya sekalipun. Orang tersebut kemudian bertanya lagi, mengapa demikian ya Rasulullah? Jawab Rasul, karena ibumu memelihara kamu dengan berharap agar kamu panjang umur, sedangkan kamu memeliharanya itu dengan berharap ia lekas mati. Hadis riwayat Abu Hasan Al-Mawardi. Abu Umamah pernah bercerita dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa kedua orang tua adalah di antara faktor seorang anak bisa masuk surga atau neraka. Apabila anak patuh kepada orang tua, berarti bisa masuk surga. Jika anak tidak patuh, berarti masuk neraka. Maksud kepatuhan di sini selama tidak sampai melanggar norma agama. Jika melanggar norma agama, tidak boleh diikuti petunjuk karena aturan adalah tidak ada ketaatan untuk maksiat kepada Tuhan. Ada hadis penunjang, hadis Rasulullah yang lain yang artinya suatu ketika saya sedang duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari sahabat Ansar Sowan. Ia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah saya bisa berbakti budi kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Tentu saja. Rasul lalu menjawab, iya, ada 4 hal, yaitu yang pertama, pray to them, mendoakan kepada mereka, memohon ampunan untuk keduanya, menunaikan janji mereka, dan memuliakan teman mereka dan sahabat mereka dan saudara-saudara mereka, dan silaturahim dengan orang-orang yang tidak akan menjadi saudara kecuali melalui perantara ayah ibumu. Itulah budi baik yang harus kamu lakukan. Kamu lakukan setelah mereka meninggal. Musnad Ahmad 16.059. Hadis di atas dapat dipahami bahwa memintakan ampun kepada orang tua yang sudah meninggal adalah bermanfaat, sebab Rasulullah memerintahkan untuk mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal. Rasul
pernah menyuruh kepada orang dengan kegiatan yang sia-sia atau mulgah. Mulgah. Semua perkataan Nabi Muhammad adalah wahyu. Dia tidak pernah berbicara sesuai keinginan dan hawa nafsunya. Selain itu, istighfar atau memohon ampunan bagi orang tua yang meninggal juga sangat diperintahkan. Jadi semua itu adalah gambaran dan masukan buat generasi yang saat ini adalah kita begitu pentingnya memuliakan kedua orang tua meskipun mereka sudah meninggal sekalipun. Kedua sangat penting, yaitu ibu dan bapak. Orang-orang di sekeliling mereka akan selalu terjaga hubungannya. Istilah lain dalam bahasa Jawa supaya tidak kepaten obor. Jadi api silaturahim tidak akan padam begitu saja karena kita nggak pernah saling silaturahim. Jadi silaturahmi atau silaturahim itu penting sekali. Dengan demikian, berbakti kepada kedua orang tua tidak berhenti saat mereka masih hidup. Namun sampai mereka meninggal sekalipun, anak tetap harus berbakti kepada mereka dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, jadi apa bekal kita nanti di akhirat, Ustadz? Jadi bekal di akhirat nanti kan ada 3 perkara yang akan membawa kita masuk surga. Yang pertama itu amal jariah. Yang kedua doa anak yang soleh. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Apapun ilmu yang kita berikan, seperti kita sekarang jadi guru, jadi ustadz, kita mengajar, nggak peduli mengajar apa, yang penting itu bermanfaat. Seperti Mr. Ali teaching English, ya, mengajar bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu bermanfaat buat mereka untuk mencari kehidupan di dunia dan akan bisa membawa mereka ke akhirat kelak. Ya, jadi itu tadi hormat kepada orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. That's all about we must respect all to our parents. Any question? Ya, kalau kita bersedekah terus di atas namakan orang tua, itu bisa juga ya Ustadz ya? Bisa juga. Jadi bersedekah itu bisa di atas namakan orang tua dan pahalanya diberikan kepada beliau yang sudah meninggal. Berarti ada quotes kita hari ini, Ya. kasih ibu sepanjang masa, kalau kasih anak sepanjang jalan ya Ustadz. Kasih ayah sepanjang, kasih ibu kasih orang tua sepanjang masa, iya Ustadz ya. Kalau kasih anak sepanjang jalan, sepanjang galah, ya kan? Bukan sepanjang jalan, sepanjang galah, ya. Gitu ya. Ibu juga ada bapak di dalamnya. Saya kalau cuman ibu aja saya nggak setuju karena saya sebagai seorang bapak, gitu, ya. Karena saya juga berjuang. Nah, bapak juga harus diperhatikan, bapak juga harus didoakan, apalagi bapak juga kalau bapak yang baik itu nggak tega melihat anaknya menangis. Nah, dia berusaha keras supaya anaknya tidak menangis lagi. Oh ya Ustadz, ini ada pertanyaan, ada referensi lagi Ustadz? Iya, saya dapat referensi dari sahabat saya. Beliau seorang ustadz juga, dan akan saya includekan di video ini. Kalau gimana kita menyayangi ibu, menyayangi bapak, ada di referensi ini. Silahkan disimak. Oke, mari kita simak. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia? Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan, sekalipun harus berpisah di kehidupan dunia. Karena ikatan iman, Allah abadikan meskipun mereka sudah meninggal. Doa orang mukmin yang hidup kepada mukmin yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab.
Doa anak soleh kepada orang tuanya yang beriman dan telah meninggal dunia, Allah jadikan sebagai paket pahala yang tetap mengalir. Begitu juga ilmu yang diajarkan oleh seorang guru muslim kepada masyarakat akan menjadi paket pahala yang terus mengalir selama ilmu ini diamalkan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak soleh." Hadis riwayat Muslim. Setelah orang tua meninggal, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ia berkata, "Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Ketika itu datang seseorang dari Bani Salimah. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?' Nabi SAW menjawab, 'Ya, masih tetap ada bentuk berbakti kepada keduanya. Bentuknya adalah mendoakan keduanya, memintakan ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim atau kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya.'" Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, sedangkan Al-Hafidh Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Dalam hadis lain, kita dapat melihat bagaimana bentuk berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia lewat berbuat baik pada keluarga dari teman dekat orang tua. Ibnu Dinar meriwayatkan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata bahwa ada seorang lelaki Badui bertemu dengan Ibnu Umar di tengah perjalanan menuju Mekah. Kemudian Abdullah bin Umar memberikan salam dan mengajaknya untuk naik ke atas keledainya serta memberikan serban yang dipakai di kepalanya. Ibnu Dinar berkata kepada Ibnu Umar, "Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Sesungguhnya orang itu adalah orang Badui yang sebenarnya ia diberi sedikit saja sudah senang." Abdullah bin Umar berkata, "Sesungguhnya ayah orang Badui tersebut adalah kenalan baik ayahku, Umar bin Khattab. Sedangkan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti atau berbuat baik adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya." Hadis riwayat Muslim. Bisa jadi pula bentuk berbuat baik pada orang tua adalah dengan bersedekah atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sesungguhnya ibu dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu meninggal dunia, sedangkan Sa'ad pada saat itu tidak berada di sisinya. Kemudian Sa'ad mengatakan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya?' Nabi SAW menjawab, 'Ya, bermanfaat.' Kemudian Sa'ad mengatakan pada beliau SAW, 'Kalau begitu, aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya.' Hadis riwayat Bukhari. Dari dalil-dalil yang telah disebutkan tadi, ada 6 hal yang bisa kita simpulkan tentang cara berbakti pada orang tua ketika mereka berdua atau salah satunya telah meninggal dunia. Yang pertama, mendoakan kedua orang tua. Kemudian banyak meminta ampunan pada Allah untuk kedua orang tua, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat keduanya yang tidak pernah terjalin, lalu memuliakan teman dekat keduanya, dan yang terakhir, bersedekah atas nama orang tua yang telah tiada. Semoga pembahasan kami ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin yang bingung bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Bagi yang orang tuanya masih hidup, gunakanlah kesempatan terbaik itu dengan banyak berbakti kepada keduanya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu, atau kalian bisa menjaganya." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Al-Hafidh Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Al-Qadi Baidawi mengatakan, bakti pada orang tua adalah pintu terbaik dan paling tinggi untuk masuk surga. Maksudnya, sarana terbaik untuk masuk surga dan yang mengantarkan pada derajat tertinggi di surga adalah lewat menaati orang tua dan berusaha mendampinginya. Ada juga ulama yang mengatakan, di surga ada banyak pintu. Yang paling nyaman dimasuki adalah yang paling tengah.
Dan sebab untuk bisa masuk surga melalui pintu tersebut adalah melakukan kewajiban kepada orang tua. Jadi, selama orang tua kita masih hidup, manfaatkanlah kesempatan berbakti padanya, walau sesibuk apapun kita. Ya, cukup jelas. Terima kasih atas pencerahannya Ustadz Ali. Ya, thank you very much. Wabillahi taufiq walhidayah. Baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.